Apa? Itu di kantor mana, Pak? Di Unindra, Ibu Mary. Oh, Kepo Nindra. deh kata Pak Misbah. Gak apa-apa lah, dikit-dikit gua kepo. Nah, itu kan gedung gedung A Unindra. Oh, Ini siapa yang memainkan sore ini? kenapa Atuh, ya, Pak? Kenapa tuh? atuhu. Oh, Harusnya kan Ibu Astri, Pak. Wah, Sri Karena kan Bu mau Astri keluar, Pak. mundur, jadi saya maju gitu, Pak. gitu. Mundur, ya. Iya, mundur maju cantik, Pak. Hmm. Ada Jadi ada suara nggak satu ada wajahnya materi yang siapa yang ya? terlewat, Pak, jadinya, Pak. Yanti Pak itu Pak, nggak ada. Ada Mary, Pak Mary, ada suara tidak ada wajah. Mohon on cam. Terima kasih. Ya Pak, jangan di absen Pak. Provokator ya. Saya lagi nggak enak badan, Pak. Kasih garam ya enak. Pakai saya ular kali, Pak. Jangan apa kalau saya on cam, ntar mudorot semua. Ya udah Pak Tuhu mainkan Oke, mulai baik, menerotnya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Waalaikumsalam. Salam, Pak Tuhu. Hmm. Baik, yang terhormat Bapak dosen kita, Bapak Dr. Muhammad Misbah MPD, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, di kesempatan hari ini ingin menyampaikan presentasi dengan judul penelitian dan penulisan mix kualitatif dan kuantitatif, implementasi dan implikasinya dalam pendidikan bahasa Inggris, disusun oleh Tuhu Wiono, nomor pokok mahasiswanya 20247479015. Baik, Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini disampaikan susunan materi sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah jenis-jenis desain penelitian mixed method, yang ketiga implementasi mixed method dalam penelitian bahasa Inggris, yang keempat implikasi penelitian mix dalam pendidikan bahasa Inggris, yang kelima tantangan dalam penelitian penulisan mixed method, dan yang keenam kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan dimulai dari definisi penelitian metode campuran. Metode penelitian campuran adalah pendekatan yang menggabungkan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Integrasi ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan kekuatan kedua metode, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pertanyaan penelitian. Biasanya data kuantitatif dikumpulkan melalui survei atau eksperimen, sementara data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara, kelompok fokus, atau observasi. Metode kuantitatif biasanya digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antar variabel secara statistik, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, atau proses sosial dalam konteks tertentu. Dalam mixed method, kedua pendekatan ini dikombinasikan untuk saling melengkapi sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif, valid, dan aplikatif. Tujuan utama dari penggunaan mixed method adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap permasalahan penelitian, terutama ketika satu pendekatan saja tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas fenomena yang diteliti. Pendekatan ini sangat relevan dengan bidang pendidikan, termasuk pendidikan bahasa Inggris, di mana
Data kuantitatif seperti skor tes dapat diperkaya dengan wawancara atau observasi untuk memahami konteks belajar secara mendalam. Kerangka teoritis dalam penelitian campuran yang pertama adalah metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemahaman makna yang dikaitkan dengan individu atau kelompok terhadap pengalaman sosial atau manusia. Karakteristik utamanya meliputi pengumpulan data, teknik seperti wawancara, kelompok fokus, dan observasi. Kemudian analisis data, analisis tematik, analisis naratif atau teori dasar yang mengutamakan pemahaman konteks dan kedalaman dari data numerik. Hasil, data deskriptif yang kaya yang memberikan wawasan tentang perspektif, emosi, dan motivasi partisipan. Yang kedua adalah metodologi kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pengukuran dan analisa data numerik untuk mengidentifikasi pola dan menguji hipotesis. Karakteristik utamanya meliputi pengumpulan data, metode seperti survei, eksperimen, dan observasi terukur yang menghasilkan data yang terukur. Kemudian analisis data, teknik statistik termasuk statistik deskriptif dan statistik inferensial untuk menarik kesimpulan dari kumpulan data. Hasil, temuan yang dapat digeneralisasi dan divalidasi secara statistik sering kali disajikan dalam bentuk grafik, bagan, dan tabel. Langkah-langkah merancang studi metode campuran. Yang pertama, mendefinisikan masalah penelitian. Kedua, memilih desain metode campuran. Ketiga, tentukan metode pengumpulan data. Keempat, rencanakan integrasi data. 5, susun strategi pengambilan sampel. 6, rancang prosedur analisis data. 7, pertimbangan implikasi etis. 8, uji coba. Kemudian 9, melakukan studi, dan yang terakhir 10, melaporkan hasilnya. Untuk pengumpulan data, dalam penelitian metode campuran itu ada wawancara, yaitu percakapan empat mata yang mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan pengalaman partisipan secara mendalam. Kemudian yang kedua adalah observasi. Observasi adalah mengamati partisipan secara langsung di lingkungan alami mereka untuk mengumpulkan data spesifik konteks. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data adalah analisis dokumen, yaitu meninjau dokumen yang ada, misalkan laporan, artikel, jurnal pribadi untuk mengekstrak informasi yang relevan. Kemudian dilanjutkan dengan survei, yaitu kuesioner terstruktur yang mengumpulkan data dari sejumlah besar responden seringkali menggunakan pertanyaan tertutup. Kemudian juga dengan eksperimen, yaitu studi terkontrol yang memanipulasi satu atau lebih variabel untuk mengamati pengaruhnya terhadap suatu hasil. Berikutnya adalah analisis data sekunder, yaitu menganalisis data yang sudah ada yang dikumpulkan untuk tujuan lain, misalkan data sensus atau rekam medis. Dan yang terakhir adalah studi longitudinal, yaitu penelitian yang mengumpulkan data dari subjek yang sama secara berulang dalam jangka tertentu. Udah bagus banget. Kemudian pendekatan untuk menganalisa data kualitatif adalah yang pertama analisis tematik.
yaitu Tuh, mengidentifikasi, menganalisa, dan melaporkan pola atau tema dalam data kualitatif. Kedua, yaitu pendekatan teori dasar, yaitu mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan dari partisipan. Alih-alih memulai dengan hipotesis. Kemudian dilanjutkan dengan analisa naratif, analisa isi, yaitu mengkategorikan data tekstual atau visual secara sistematis untuk mengkuantifikasi pola dan tema. Kemudian dilanjutkan dengan analisis naratif, yaitu berfokus pada kisah yang diceritakan individu dan bagaimana cara mereka membangun makna melalui narasi. Berikutnya adalah analisis kerangka kerja, yaitu menggunakan kerangka kerja terstruktur untuk menganalisis data kualitatif secara sistematis yang sering diterapkan dalam penelitian kebijakan terapan. Kemudian dilanjutkan dengan statistik deskriptif, yaitu merangkum dan mendeskripsikan fitur-fitur utama suatu kumpulan data. Berikutnya adalah statistik inferensial, yaitu membuat inferensi tentang populasi berdasarkan sampel. Terus analisis korelasi, yaitu menilai kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Kemudian analisis multivariat, memeriksa beberapa variabel secara bersamaan untuk memahami hubungan yang kompleks. Lanjut untuk analisis data longitudinal, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi tren dan perubahan. Berikutnya adalah triangulasi. Triangulasi membandingkan dan mengkontraskan temuan dari data kualitatif dan kuantitatif untuk memvalidasi hasil. Lanjut ke komplementaritas, yaitu menggunakan data kualitatif untuk menjelaskan atau memperkaya temuan kuantitatif, memberikan konteks pada hasil numerik. Kemudian analisis tertanam, yaitu data kualitatif dan kuantitatif dianalisis secara terpisah, tetapi temuannya diintegrasikan selama interpretasi. Kemudian tampilan bersama, yaitu menyajikan hasil kualitatif dan kuantitatif secara berdampingan dalam tabel atau gambar untuk memudahkan perbandingan. Yang terakhir adalah integrasi naratif, yaitu menggabungkan temuan kualitatif dan kuantitatif menjadi narasi yang koheren, yang menceritakan kisah penelitian. Landasan filosofis yaitu positivisme dan interpretivisme. Positivisme sifatnya menekankan objektivitas, pengukuran, dan keyakinan bahwa realitas dapat dipahami melalui fenomena yang dapat diamati. Aplikasi dalam penelitian kualitatif, paradigma ini mendukung penggunaan metode statistik untuk menerapkan hubungan sebab akibat dan temuan yang dapat digeneralisasi. Kemudian interpretivisme sifatnya adalah berfokus pada sifat subjektif pengalaman manusia yang menunjukkan bahwa realitas dikonstruksi secara sosial dan bergantung pada konteks. Aplikasinya dalam penelitian kualitatif, paradigma ini menghargai perspektif partisipan dan berusaha memahami pengalaman dan makna mereka. Pragmatisme hakikatnya adalah sebuah paradigma ketiga yang sedang berkembang
yang menjadi dasar penelitian metode campuran, pragmatisme menganjurkan penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan pertanyaan penelitian. Aplikasi menekankan hasil dan solusi praktis yang memungkinkan peneliti untuk menggunakan metode terbaik yang tersedia untuk mengatasi permasalahan yang kompleks. Jenis-jenis desain penelitian mixed method ada 4 di sini. Yang pertama adalah desain konvergen atau konvergen paralel. Yang kedua desain explanatory sequential. Kemudian yang ketiga exploratory atau exploratory sequential. Dan yang keempat adalah desain atau embedded multi-phase. Yang pertama, konvergen paralel ini desain adalah merupakan desain di mana data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan secara bersama atau paralel dan dianalisa secara terpisah lalu digabungkan pada tahap interpretasi hasil. Kemudian yang kedua, sudah. Yang kedua adalah explanatory sequential design. Desain explanatory sequential terdiri dari 2 tahap utama yang dilakukan secara berurutan dengan pendekatan kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh kualitatif. Tujuan dari desain ini adalah untuk menjelaskan atau memperdalam hasil kuantitatif menggunakan data kualitatif. Kemudian yang ketiga, exploratory sequential design. Desain ini merupakan kebalikan dari explanatory, yaitu dimulai dari pendekatan kualitatif terlebih dahulu diikuti oleh kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menjelajahi suatu fenomena terlebih dahulu secara mendalam, kemudian mengembangkan instrumen kuantitatif berdasarkan hasil eksplorasi tersebut. Dan yang keempat adalah embedded design atau embedded design adalah desain di mana satu pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif digunakan secara lengkap dalam rangka penelitian utama yang berbasis pendekatan lain. Kemudian yang ketiga adalah implementasi mixed method dalam pendidikan bahasa Inggris. Pertama, digunakan dalam penelitian tindakan kelas, di mana data kuantitatif ini biasanya berupa hasil pretest dan posttest, nilai tugas, atau skor kemampuan bahasa, baik itu reading, writing, speaking, atau listening. Kemudian data kualitatifnya berupa wawancara siswa, observasi kelas, atau refleksi pembelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu pengembangan evaluasi belajar. Dan yang ketiga, untuk pengembangan evaluasi materi ajar, ini adalah biasanya tahap awal dilakukan wawancara untuk kualitatifnya, dan dilakukan uji coba atau kuesioner berupa kuantitatifnya. Yang ketiga adalah penelitian tentang sikap, motivasi, dan kecemasan belajar. Survei atau kuesioner dapat mengukur skala sikap atau kecemasan siswa. Wawancara atau catatan refleksi digunakan untuk menggali pengalaman dan emosi siswa secara mendalam. Yang keempat adalah evaluasi program bahasa Inggris. Data kuantitatif dapat berupa statistik, nilai siswa sebelum dan sesudah program. Data kualitatif dapat berasal dari wawancara,
siswa, guru, observasi kelas, atau analisis dokumen. Kemudian yang kelima, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris, data kuantitatif, tingkat partisipasi, hasil kuis online, kecepatan penguasaan kosakata. Sedangkan data kualitatif, contohnya adalah persepsi siswa tentang kemudahan penggunaan teknologi dan dampak terhadap motivasi belajar. Yang terakhir, yang keenam, yaitu pelatihan guru dan pengembangan profesional. Survei untuk mengetahui persepsi atau peningkatan kompetensi. Yang berikutnya adalah wawancara atau jurnal reflektif untuk menggali proses pembelajaran guru. Implikasi penelitian mix dalam pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama adalah implikasi pedagogis, yaitu perbaikan strategi pembelajaran. Kedua ada implikasi kurikulum berbasis bukti atau riset. Kemudian implikasi kebijakan pendidikan, pengambilan keputusan berbasis data, implikasi untuk pengembangan profesional guru, dan implikasi terhadap literasi akademik siswa atau mahasiswa, dan implikasi terhadap pengembangan teori dan model pembelajaran. Untuk yang pertama, implikasi pedagogis itu memungkinkan guru atau peneliti memahami proses belajar siswa secara holistik. Kemudian implikasi terhadap kurikulum dan desain pembelajaran, hasil penelitian dari Mix Method dapat digunakan untuk merancang kurikulum yang lebih responsif dan kontekstual. Implikasi terhadap pengambilan kebijakan pendidikan, peneliti yang menggunakan model Mix Method memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan kebijakan. Kemudian yang keempat, implikasi terhadap pengembangan profesional guru. Penelitian Mixed Method juga berdampak pada peningkatan kapasitas guru sebagai peneliti, teacher as researcher. Kemudian yang kelima, implikasi terhadap literasi akademik mahasiswa atau siswa. Penulisan skripsi atau tesis dapat dengan pendekatan mixed method dapat meningkatkan literasi, riset, dan keterampilan berpikir kritis. Dan yang terakhir, implikasi terhadap pengembangan teori dan model pembelajaran. Mixed method tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian tantangan penelitian dan penulisan Mixed Methods, tantangan metodologis, kompleksitas, integrasi, dan intensif sumber daya. Kompleksitas merancang dan melaksanakan studi metode campuran dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Integrasi, cara menemukan cara efektif untuk mengintegrasikan berbagai tipe data dapat menjadi tantangan. Intensif sumber dayanya adalah membutuhkan lebih banyak sumber daya termasuk waktu, dana, dan keahlian. Pertimbangan etis, persetujuan berdasarkan informasi, memastikan partisipan memahami pendekatan metode campuran dan bagaimana data mereka akan digunakan. Kerahasiaan, melindungi informasi sensitif di berbagai tipe data. Kemudian beban partisipan, meminimalkan dampak pada partisipan terutama dalam studi longitudinal. Masalah validitas dan reliabilitas. Validitas memastikan bahwa metode campuran menjawab pertanyaan penelitian secara memadai dan menangkap fenomena yang diminati. Kemudian reliabilitas menjaga konsistensi dalam pengumpulan dan analisis data di seluruh komponen kualitatif dan kuantitatif. Kesimpulan, penelitian mixed method sangat relevan dalam pendidikan bahasa Inggris. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan riset berbasis bukti. Perlu dukungan institusional dan pelatihan lanjut bagi peneliti. Demikian yang bisa
kami presentasikan atau saya presentasikan pada kali ini. Mohon arahan dan bimbingan dari Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Tuhu. Baik, Baik, teman-teman, Pak dosen, terima kasih. silakan ditanggapi, ditanyakan, didiskusikan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Tuhu tadi. Monggo, please. Kalau nggak ada yang nanya itu berarti udah paham. Pak Hen, silakan Pak Hen. Men, Ya, terima kasih Bapak Tuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, barakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Misbah, ya, Bapak Muhammad Misbah yang kami cintai dan selalu kami bangga-banggakan, ya, karena selalu menebar senyum dan juga menebar kesejukan dan kesenangan buat kami. Terima kasih Bapak Misbah. Ya, ya Bapak Tuhu. Terima kasih, Mas. Ya Pak. Ya, Bapak Tuhu, terima kasih sekali atas penjelasannya ya mengenai bagaimana penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya, ini membuat saya tertarik sekali supaya kita bisa menulis tesis secepatnya, bukankah begitu ya? Betul Pak. Cuman kan informasinya belum paham kita Pak, secara detail dua-duanya. Mungkin nanti Bapak Misbah bisa menjelaskan mengenai kualitatif dan kuantitatif ini. Yang coba ingin saya highlight atau soroti di sini adalah mengenai penggunaan teknologi yang pada sekarang ini sudah mencapai taraf yang sangat sophisticated atau canggih ya. Ya, di mana juga penggunaan AI itu memang sudah marak dan memang itu bagian dari pendidikan itu sendiri ya. Yang ingin saya tanyakan ya bagaimana dari pendidik itu sendiri mensikapi penggunaan teknologi ini untuk pembuatan penggunaan AI ya dalam menulis tesis ya dan menulis research bagi penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Demikian Pak Tuhu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hen, saya mau mencoba menjawab apa yang Bapak tanyakan berdasarkan pengetahuan saya. Kalau kurang nanti akan ditambahkan oleh Pak dosen. Paling tidak kita tidak bisa menghindari dari kemajuan teknologi. Yang jelas kita harus bijak dalam penggunaannya dalam hal positif karena ada dua kemungkinan kemajuan teknologi itu ke arah negatif atau ke arah positif. Sebetulnya teknologi maju atau AI itu sangat membantu, paling tidak membuka wacana kita, kemudian kita bisa memperdalamnya, mencari informasi atau jawaban yang kita tidak tahu dengan sumber-sumber berbagai macam sumber, tinggal kita itu mau mengarahkan informasi apa yang kita dapat. Jadi itu sangat membantu juga dan berkaitan dengan penelitian yang kita akan buat, apakah itu bentuknya kualitatif ataupun kuantitatif atau bahkan campuran, itu kembali lagi satu berdasarkan pengetahuan dari si penulis nanti, kemudian dicari rujukan-rujukan yang istilahnya dapat dipertanggungjawabkan, reliabilitasnya tadi, dan juga tujuan utamanya adalah mengembangkan pengetahuan itu sendiri Pak Hen. Artinya tujuan kita menulis selain bermanfaat untuk pribadi, bermanfaat untuk di dunia pendidikan atau di dunia yang kita mendalaminya, subjek-subjek atau objek-objek yang berbeda-beda. Intinya kalau pendapat saya, kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi, tapi kita bisa menyikapinya dengan mengambil nilai-nilai positif dan kemajuan itu sendiri untuk peningkatan pengetahuan kita dalam penulisan. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Hen. Untuk sharing jawaban saya nanti akan ditambahkan oleh Pak dosen. Dipersilakan. Terima kasih banyak. Itu Pak Hen. Terima kasih banyak Pak Tuhu atas jawabannya, sangat memuaskan sekali. Jadi di mana memang kita menerima perkembangan teknologi itu sebagai bagian dari kehidupan kita ya Pak Tuhu ya. Saya lihat highlight yang Bapak Tuhu sampaikan, yang penting adalah pengaturan itu sendiri ya, karena memang bisa berdampak positif atau negatif, dan kita sebagai guru
lebih mengarahkan kepada yang positif. Terima kasih banyak Pak Tuhu. Saya menjadi Sama-sama, tambah Pak. pengetahuan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Misbah. Ya, Mohon izin, Pak dosen, silakan ditambahkan. baik. Eh, dalam penelitian itu ada, sebenarnya secara garis besar itu ada dua pendekatan yang sering kita dengar ya, kita sering eh, lihat ada kualitatif dan kuantitatif, atau kuantitatif yang memang lebih dulu ya ada, baru kemudian kualitatif. Nah, baru di belakangan ada penelitian yang tidak terlepas ya, tidak bisa hanya dengan satu pendekatan, kualitatif saja atau kuantitatif saja itu nggak bisa, sehingga menggunakan dua pendekatan itu. Nah, apa sih apa namanya metodenya? Jadi kualitatif, kuantitatif itu pendekatan. Kemudian masing-masing pendekatan itu punya metode. Nah, kita kan sering bahkan guru-guru itu udah akrab ya dengan yang namanya penelitian tindakan kelas. Betul, betul Pak. Nah, itu mix itu. Nah, contohnya begini judulnya. Ini ada tesis punya istri saya. Itu implementasi model pembelajaran kooperatif tipe START dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak. Jadi itu ada dua, implementasi model pembelajaran kooperatif, itu tuh kualitatif. Kemudian ada selalu ciri khasnya PTK itu ada peningkatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis itu kuantitatif. Implementasi model pembelajaran kooperatif tadi, datanya narasi, kualitatif datanya, menceritakan apa yang dilakukan oleh guru. Sedangkan kemampuan berpikir kritis itu berupa angka dari pengukuran yang dilakukan oleh guru tentang apa namanya pengukuran kemampuan siswa, kemampuan berpikir kritis siswa yang dibuat ya dengan ada tes, ada juga kuesioner. Ya hasilnya angka. Nah, analisisnya juga dua, yang data yang kualitatif juga dianalisis secara kualitatif, yang kuantitatif juga dianalisis secara kuantitatif dengan statistika. Walaupun di PTK itu tidak seperti penelitian kualitatif murni ya, yang sampai menggunakan statistik inferensial. Mungkin di PTK itu hanya dengan statistik deskriptif juga bisa ya. Untuk merapikan data aja itu kan sudah statistik. Nah, ini sebenarnya cocok buat yang sudah ngajar. Jadi meneliti apa yang dikerjakan sendiri untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris misalnya. Itu menerapkan apa? Itu penelitian mix, contohnya adalah PTK. Nah, selain PTK ada nggak? Ada. Itu penelitian evaluatif namanya. Dari contoh-contoh yang tadi Pak Tuhu sampaikan, boleh ditampilin Pak. Yang implementasi dalam pendidikan bahasa Inggris. Implementasi mix method dalam pembelajaran pendidikan bahasa Inggris tadi ada. Ini Pak. Sudah sampai tampil Pak. Nah itu satu classroom research ya, itu bahasa Indonesianya PTK, penelitian tindakan kelas ya. Kemudian evaluasi materi ajar itu namanya penelitian evaluatif. Jadi misalnya materi ajar yang dari buku Erlangga. Nah,
Itu guru-guru bahasa Inggris itu kan tahu, bisa mengevaluasi. Nah, evaluasinya mungkin bisa menggunakan, evaluasi itu modelnya ada beberapa ya, misalnya dengan model diskrepansi, kesenjangan antara yang ideal dengan fakta yang ada. Dievaluasi terus dibandingkan. Jadi idealnya namanya materi ajar itu bagaimana ya, dicari indikator yang ideal. Nah, terus materi ajar yang dari Erlangga itu faktanya apa saja yang sudah terpenuhi dari indikator itu. Nah, itu nanti jadi menghasilkan rekomendasi kepada penerbit untuk memperbaiki buku ajar. Namanya penelitian evaluatif. Penelitian tentang sikap, motivasi, dan kecemasan belajar. Sikap, motivasi, kecemasan. Ini lebih ke kuantitatif ya. Mungkin harus ada dikaitkan dengan apa gitu ya. Dan ada evaluasi program bahasa Inggris. Ini juga penelitian evaluatif. Jadi diteliti tadi materi ajar, kalau ini program. Apakah misalnya sekolah punya namanya English Club misalnya. Nah, itu dievaluasi. Nah, ini bisa menggunakan misalnya model evaluasinya CIPP. Ya. Konten, input, proses, produk namanya. Nah, konten ya. Konten itu termasuk tujuannya apa? Ya, menyelenggarakan English Club. Kemudian input itu siswanya, pesertanya bagaimana. Lalu prosesnya diteliti. Nah, kemudian produknya apa. Nah, kalau nanti akan kelihatan apa-apa yang kurang itu jadi rekomendasi, evaluasi program. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. ICT in English teaching ya. Penggunaan informasi dan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya. Ini penggunaannya itu kualitatif. Nah, hasil belajarnya itu kuantitatif, mix di situ. Pelatihan guru dan pengembangan profesional. Ini namanya penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan. Bahasa Inggrisnya research and development, R&D. Itu meneliti dan mengembangkan. Meneliti program pelatihan guru, diteliti pelatihan gurunya. Nah, kemudian ada pengembangan. Ya, ada pengembangan nanti dari penelitian itu mungkin menghasilkan modul pelatihan. Dari pelatihan dari penelitian itu misalnya menghasilkan produk ya. Apakah itu buku, modul ataupun media misalnya, media pembelajaran untuk pengembangan profesional guru. Itu implementasinya dalam pengembangan bahasa Inggris. Nah, sebetulnya ada satu lagi, ada 3 ya, kalau secara garis besar, metode yang dapat digunakan dalam pengembangan ini sudah semua ada 3 ya. Ada classroom research, ada evaluative research, dan satu lagi R&D, research and development. Gitu. Nah, ini gambaran awal aja. Jadi misalnya itu mempermudah ya bagi yang sudah ngajar. Classroom action research nggak perlu kemana-mana, meneliti apa yang dilakukan guru dan dilakukan murid untuk mengimplementasikan sesuatu dalam rangka meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris. Diawali dari masalahnya adalah hasil belajar bahasa Inggris yang rendah. Lalu ditingkatkan dengan tindakan. Apa tindakannya? Penerapan suatu metode, model, atau pendekatan pembelajaran. Itu classroom action research. Dan evaluatif, mengevaluasi. Kemudian research and development, penelitian dengan menghasilkan sesuatu. Baik itu
program, modul, buku, ataupun media pembelajaran dalam bahasa Inggris. Misalnya seperti itu. Adapun penggunaan AI dalam pembelajaran, ya, bahkan dalam penelitian, itu sebagai pemantik itu boleh, tetapi ya jangan, tidak sembarang yang dikasih AI itu kita terima begitu saja. Ya, harus kita lihat kredibilitasnya, ada referensinya, ya, yang referensi pun juga referensi yang kredibilitas itu kita cek lagi, ya. Biasanya kalau di ChatGPT itu ada tautan, ya, yang bisa diklik, nah itu dilihat lagi, ya, kredibilitas artikelnya. Kalau itu dari bukunya itu tetap harus ada, tapi membantu, ya, membantu itu mempercepat, ya, dia kan sebagai mesin, ya, mesin pencari itu, dia cepat mencari sesuai dengan kata kunci yang kita ketik, yang kita minta, itu cepat sekali mencarinya. Nah, tugas kita, ya, selanjutnya adalah mereview, ya, sejauh mana apa namanya kredibilitas dari apa yang diberikan oleh AI tadi. Saya kira demikian tambahan dari saya. Terima Terima kasih kasih Pak. Dokter. Izin tanya Pak, bisa Pak? Bisa. Ini Pak, ini kan kaitannya nanti ujung-ujungnya kan kita bikin tulisan Pak ya. Ya Ya. maksud saya itu yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita atau tipnya seperti apa supaya kita itu tidak dicap sebagai plagiator Pak atau copier gitu Pak. Artinya kita kan belum bisa memberikan suatu teori atau apa gitu Pak ya. Artinya kita masih kompilasi aja dari sumber-sumber yang lain. Cuman yang saya tanyakan tadi, bagaimana supaya kita itu tidak dicap sebagai plagiator tadi Pak. Terima kasih Pak. Ya. Plagiasi itu apa namanya mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan kita, karya orang lain sebagai karya kita. Nah, sepanjang kita mencantumkan sumbernya itu ya bukan plagiasi. Dan tulisan yang dipublikasikan di baik itu Google umum maupun Google Scholar, artinya memang itu dipersilahkan untuk dikonsumsi. Siapapun boleh membaca, boleh mengutip. Yang penting di situ adalah kejujuran. Ketika itu kutipan, ya harus kita cantumkan. Itu kutipan, ada kalau catatan kaki dan kaki, body note, dan ada daftar pustakanya. Itu tidak disebut sebagai plagiarisme. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Ini berarti udah nggak ada lagi yang presentasi minggu depan? Sudah Pak, nggak ada. Sudah habis Pak. Ya. Harusnya ada Bu Asri Pak, tapi karena beliau mengundurkan diri, jadi kami mohon maaf. Baiklah, minggu depan tuh offline kan ya? Online Pak. Nah, ada info Pak. offline, nggak jadi online. Ada info baru Pak. Info baru online. Online. Lain, Gitu. akreditasi Pak, kampus. Edaran Pak. Akreditasi. Iya. Minggu-minggu Saya masa jalan, akreditasi. Sudah Pak, ada sama Mary Pak, coba tanya Mary Pak. Pak Tuhu Iya, mohon di-share Pak akreditasi, Tuhu. Iya Bu, saya cari Silakan, dulu Bu Bu. Putri. Tadi ada dosen bilang akreditasi, jadi ya wes mau nggak mau ya so online. Oh gitu. Itu mau nggak mau ya, Ya, harus mau. ya harus mau tuh Pak ya. Gitu ya. Pak Dokter Misbah, kami sebenarnya ingin bertemu Pak Dr. Misbah ini secara
person. Bagaimana caranya ya? Iya, ngopi Pak, ngopi kita kapan Pak? Ngopi darat gitu. Iya, Pak. Ya, kopdar, Nah, kopdar. katanya Betul. minggu terakhir online. Enggak, Pak. Ternyata online ya, Pak ya. Iya, tahu kalau tanggal 27 offline kita mau langsung cus gitu Pak. Waktu itu kami menunggu Pak Misbah waktu yang pertemuan ketujuh gitu. Tapi Pak Misbah memang waktu itu ada keperluan ya. Mengantar anak ke pesantren. Jadi belum bisa ketemu ini. Nah, emang waktu itu offline? Offline yang pertemuan ketujuh, Offline, Pak. offline Pak waktu itu. Itu offline. Sebelum UTS ya. Iya, 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 iya. sebelum Pak Misbah UTS. waktu itu ada keperluan sepertinya dengan apa putranya atau putrinya begitu ya. Oh, ke pesantren pasar apa? Ya udah kalau mau ke kopi darat atur aja di rumah makan mana gitulah. Iya, Pak. Ya. Ya. Nanti direkomendasikan ya Ibu Putri tolong meluncur ya mencari rekomendasi. Starbucks Pak. Enggak, Nggak ngopi. Yang ngopi Starbucks tuh. Starbucks gitu mah. Iya, yang penting Siap. kopi ireng Pak Kopi ireng. Terima kasih banyak Pak Misbah. Ya, sama. Nanti dibicarakan lebih lanjut Pak Hen ya. Yap, di grup kita saja. Terima kasih. Edarannya mana Pak Tuhu? Ya, mabar lah paling tidak. Edarannya ngendi? Hah? Makan bersama nyari nanti. Ora, surat edarannya yang katanya masuk Oh, offline. ini apa tak cari ngilang kalau dicari itu kalau nggak dicari ada gitu loh repotnya gitu. Ada di saya di grup dosen. Loh, Oh. udah. Di grup dosen itu Online, offline. hmm, iya di grup dosen itu offline. Oh. Saya nggak tahu kalau ada lagi yang baru. Ada di ini Pak, saya carikan sebentar ketemu Pak di Bu Rina. Coba saya cari Pak sebentar Pak. Sebentar Pak. Di grup kritikal ada deh Pak Tuhu. Iya, saya cari ini bentar. Ya udah ntar kirim deh. Ini nih Pak, ketemu Pak. Saya share Pak ya, izin ya. Share. Ya, artinya saya munculkan. Ini Pak sudah. Tanggal 25, 26, 27 dirubah menjadi daring Pak online gitu. Iya, dari daring. Iya. Dari luring. Dari daring. Daring kan? Iya. Mm-mm. Berarti minggu depan masih ada kelas ya, Pak? Masih. Bu Mary presentasi. Oh, saya sudah loh, Pak. Masih saya lagi 2 kali. Sama Bapak ya presentasi ya? Minta 2 kali, Miss. Untuk kisi-kisi apakah ada Pak dosen? Ada. Oh, Nanti baik, ya. nanti pas itu aja pas kopi darat aja dibaginya. Yes. Oke, siap. Diagendakan Pak Informasinya. Tuhu ya, diagendakan Putri. Pak Hen, di situ di samping Unindra ada Ampera ya Pak Hen? Oh Itu aja betul deket sekali, banget. cocok itu. Cocok sekali itu, betul. Itu dekat dengan rumah Mary itu Pak Kalau Misbah. mau mampir boleh. Iya. Dengan rumah kosnya. Beliau tinggal di apartemen Pak Misbah. Oh iya, Kalibata situ apa ya. teman? Iya, Pak. Hah? Mau ngopi ireng aja, Pak. Ayo kapan? Kopdar ya, Pak. Pak, Hari udah nggak ada yang ngajar, udah pada UAS. Jumat ya Pak ya, Jumat sore. Boleh. Oh iya, Jumat. Jumat kan kita belum ujian ya? Nah Jumat tuh malamnya ngajar saya. Jumat sore. Oh malamnya ngajar ya Pak ya, berarti Pindah jam, Pak. Pindah jam. hari Rabu ya Pak. Boleh. Rabu kita ketemuan Pak Hen. Kenapa? Rabu kita ketemuan Pak Tuhu. Oh iya, Rabu Rabu ada ketemuan, Pak. acara statistik ya. Iya. Statistik kan bisa, habis statistik meluncur tuh.
Hari Rabu emang udah ada Lah statistik. statistik kan hari Rabu, katanya sore jam 3 ya. Emang cukup waktunya? Cukup ya Pak ya? Harinya belum ditentukan, Bu. Katanya Belum, belum. Belum. Bisa Iya, ya. minggu depan. Rabu tanggal 23 belum, Bu Mary. Rabu tanggal 23. Rabu bisa Pak. Kemarin mohon maaf, Pak Misbah Rabu Pak bisa. Misbah. Mohon Insya maaf, Allah kemarin ada bisa. terkendala kami waktu Itu dari Pak Arif tuh, Pak. Jam 14.30 hari Minggu, Pak. hari Ya, berarti Minggu. jam Hari kuliah Minggu, itu. bukannya ada kelas kita. 4.30 jam 2.30. Maksudnya habis itu kan kelasnya Bapak. Habis kelasnya Bapak bubar kita ketemu. Habis ini aja kali ya. Ya nanti kami bicarakan ya Pak Misbah ya, mudah-mudahan Ya, bisa. kita matengin dulu dah. Ya, Siap, tapi siap, mohon Pak. maaf Pak Misbah karena waktu itu mohon maaf ya karena terkendala kesibukan masing-masing jadi belum sempat takjiah gitu. Mohon maaf sekali Pak Misbah. Oh, Iya, nggak apa-apa. Udah doanya aja udah alhamdulillah. Baik. Tadi malam itu malam ke-100 ramai murni. Bapak tinggal Kalau daerah tol mana, Pak? keluarnya Jatiwarna. Loh, deket Pak Arif, deket ini tuh. Jati Murni, Jati Asih, Iya. Pak. Itu dekat situ ini noh. Bener. Jati Asih nah. Iya, Miss. Tangga sama Pak Misbah. Bisa lah. Ya, butuh ini. Jati mana, Bu? Butuh ini. Di Jalan Wibawa Mukti, Pak. Wah, dekat itu. Oh, sih. Tuh. Itu mah dekat. Deket Yapit itu. Ya, iya, Pip, Pak. Benar. Saya dekat Baca ini Yapit. cuca. Kopdar Cuca. mana Iya, tuh ini? TV ini aja, Bu. Sama siapa ya? Sama 30 Ya, semuanya. semuanya aja. Ya. Itu nanti dibicarakan lebih lanjut aja di ini aja sendiri ya. Siap. grup. Oke, siap. ditunggu informasi matangnya ya. Ya, siap, Pak. Insya Allah hari Senin Ya. sudah ada Pak. Pak Misbah ya. Sudah ada beritanya. Terima kasih semua. Sama-sama, Pak. Semoga Terima kasih, Pak. Pak.